Halo semuanya, balik lagi bareng aku di sini. Wah, hari ini aku super semangat banget karena kita bakal naklukin satu materi yang sering banget bikin pusing para pejuang UTBK dan TKA. Yaps, bener banget. Kita bakal bedah tuntas soal trigonometri. Khususnya nih, trik cepat buat nguasain perbandingan trigonometri. Jadi, siapin fokus kalian karena kita bakal ubah materi yang kelihatannya horor ini jadi super masuk akal. Nah, sebelum kita tancap gas, mari kita ingat lagi filosofi andalan kita. Karena matematika itu tidak susah. Ini tuh bukan sekedar kata-kata mutiara doang ya. Ini beneran fakta. Asalkan, nah ini kuncinya, asalkan kita tahu cara ngebongkar konsepnya dari akar. Oke, langsung aja kita sikat materinya. Kata susah di depan kita ini mari kita coret tebal-tebal dan kita ganti jadi gampang. Mulai dari sin, cos, tan, sampai saudara-saudaranya kayak cosekan, sekan, dan kotangan, percaya deh, semuanya bakal terasa jauh lebih gampang setelah kalian nonton penjelasan ini sampai habis. Biar belajarnya makin terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari ngubah mindset kalau trigonometri itu susah, terus kita perkuat konsep dasar segitiga siku-siku. Habis fondasinya mantap, kita langsung sikat aplikasi soal tingkat dasar, dan puncaknya, kita bakal naklukin soal penalaran HOTS yang terkenal suka ngejebak itu. Terakhir, pastinya ada kesimpulan buat persiapan ujian kalian nanti. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar segitiga siku-siku. Kenapa harus mulai dari sini? Karena sebelum kita tempur lawan soal-soal penalaran tingkat dewa, fondasi kita di sini harus benar-benar sekuat beton. Coba kalian bayangin sebuah segitiga siku-siku lengkap dengan sudut alfa di salah satu ujungnya. Nah, perhatiin deh posisi sisi-sisinya. Sisi yang posisinya persis di depan sudut, kita panggil dia depan. Terus, sisi yang nempel di samping sudut kita sebut saming. Dan terakhir, sisi yang paling panjang alias si hipotenusa kita kasih nama miring. Gampang banget kan ngebayanginnya? Dari posisi-posisi tadi, kita cuma perlu ingat 3 mantra sakti ini. Dengerin pelan-pelan ya, dan mari kita resapi bareng-bareng. Pertama, sin, de, mi. Sinus adalah depan per miring. Kedua, cos, sa, mi. Kosinus adalah samping per miring. Dan yang ketiga, tan, de, sa. Tangan adalah depan per samping. Udah, itu aja intinya. Terus gimana dengan kosekan, sekan, dan kotangan? Apakah kita harus ngafalin rumus baru? Oh, jelas enggak dong. Mereka ini sebenarnya cuma versi kebalikan dari mantra dasar kita tadi. Kosekan itu kebalikannya sinus. Kalau sin itu d per mi, berarti kosekan itu mi per d. Terus sekan itu kebalikannya kosinus, alias mi per sa. Dan kotangan, yap, bener banget. Kebalikannya tangan, jadinya sa per d. Bener-bener nggak ada yang perlu dihafal mati kan? Mantap! Sekarang fondasi kalian udah kuat. Yuk kita lihat gimana konsep tadi bisa langsung kita pakai. Kita masuk ke aplikasi soal tingkat dasar. Nah, ini dia nih tipe soal yang sering banget nongol buat pemanasan di tes TKA. Coba perhatiin baik-baik, jika sinus A sama dengan 3/5 dan A adalah sudut lancip, tentukan nilai dari sekan A ditambah kotangan A. Kelihatannya sih istilahnya bikin pusing ya, tapi aslinya ini tuh simple banget. Kunci utama buat ngerjain ini wajib banget kita gambar dulu segitiganya. Karena sinus itu depan per miring, berarti panjang sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Terus sisi sampingnya berapa dong? Nah, kita pakai aja triple Pythagoras legendaris. 3, 4, 5. Berarti sisi sampingnya udah pasti 4. Sekarang kita cari apa yang ditanya soal. Sekan A itu kebalikan dari kosinus. Kosinus kan samping per miring alias 4/5. Nah, karena sekan itu kebalikannya, tinggal kita putar aja jadi 5/4. Terus kotangan A itu kebalikan dari tangan. Tangan itu depan per samping yaitu 3/4, berarti kotangan dibalik jadi 4/3. Oke, angkanya udah dapat semua. Sekarang kita tinggal jumlahin aja. Sekan A ditambah kotangan A sama dengan 5/4 ditambah 4/3. Kita samain penyebutnya jadi 12. Jadinya 15/12 ditambah 16/12 sama dengan 31/12. Kelar deh, nggak sampai 1 menit kan kalau kalian udah paham cara ngevisualisasiinnya? Wih, dasar-dasarnya udah pada jago nih. Berani naik level? Pasti berani dong. Kita sekarang masuk ke bagian menaklukkan soal penalaran HOTS, spesifiknya soal cerita yang pakai 2 segitiga. Di UTBK yang asli, soalnya jarang banget yang bentuknya segitiga polos. Biasanya dikemas dalam cerita panjang lebar kayak gini.
Seseorang melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Terus dia maju 20 meter dan sudut elevasinya berubah jadi 60 derajat. Pertanyaannya, berapa tinggi gedung tersebut? Duh, bacanya aja udah bikin mules duluan ya. Eits, tenang, nggak seseram kelihatannya kok. Trik paling jitu buat ngerjain soal cerita begini adalah ubah teksnya jadi gambar. Lihat deh, visualisasi dua segitiga siku-siku yang saling numpuk ini. Ini senjata rahasia kita. Tinggi gedung yang lagi kita cari, kita kasih nama aja huruf H. Terus, sisa jarak dari orang itu berdiri sekarang ke dasar gedung, kita sebut X. Di sini, kita bakal pakai perbandingan tangan. Kenapa coba? Soalnya semua info yang kita cari dan yang udah kita punya, posisinya ada di sisi depan dan sisi samping dari sudut. Yuk, kita fokus ke segitiga yang ukurannya lebih kecil dulu, yang posisinya di dalam, tangan 60 derajat, sama dengan H per X. Kita sama-sama tahu kalau nilai dari tangan 60 derajat itu akar 3. Jadi, persamaannya sekarang adalah akar 3 sama dengan H per X. Dari sini, kita tinggal pindah ruas si X-nya. Jadilah persamaan. X sama dengan H per akar 3. Udah dapat? Sip, simpan dulu baik-baik nilai ini ya. Lanjut, kita beralih ke segitiga yang besar secara keseluruhan. Tangan 30 derajat sama dengan H dibagi oleh total jarak sisi sampingnya, yaitu X ditambah 20. Masih ingat nilai X yang barusan kita simpen? Yap, tinggal kita masukin atau substitusi aja nilai X tadi ke dalam persamaan ini. Habis itu pelan-pelan aja kita lakuin perkalian silang aljabar kayak biasa. Dan setelah perkalian silangnya selesai, jereng-jereng, kita dapet deh tinggi gedungnya adalah 10 akar 3 meter. Gila, gampang banget kan? Soal HOTS yang dari luar kelihatannya kayak monster, ternyata bisa kita taklukin dengan mulus cuma pakai konsep tangen dasar yang udah kita bahas di awal tadi. Semuanya cuma soal gimana kita mecah masalahnya pelan-pelan. Seru banget kan? Kita udah ngelewatin rintangan tersusahnya, dan sekarang kita sampai di segmen terakhir kita, kesimpulan dan persiapan ujian. Biar materinya makin nempel di otak, ini dia intisari pelajaran kita hari ini. Pertama, kuasain bener-bener cara nentuin mana sisi depan, samping, dan miring. Kedua, stop ngafalin rumus yang numpuk. Cukup hafal 3 mantra dasar tadi dan ingat pasangan kebalikannya, kayak sinus temenan sama kosekan. Ketiga, kalau ketemu soal cerita yang panjang yang ngalahin novel, jangan panik. Gambar aja jadi segitiga-segitiga sederhana. Sebelum kita udahan, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Kalau soal HOTS 2 segitiga yang kelihatannya ribet aja bisa kita sikat cuma pakai rumus dasar, apalagi soal-soal UTBK yang lainnya, pasti bisa diselesaikan juga dong. Jadi, teruslah berlatih ngebongkar soal kembali ke konsep awalnya. Karena pada dasarnya, matematika itu nggak susah kok, asal kita paham logikanya. Sampai ketemu di penjelasan seru berikutnya, dan tetap semangat ya belajarnya.